kembali kami sajikan informasi seputar arus mudik siang ini. Kamis siang arus lalu lintas. Kita lihat di persimpangan Tagok Padalarang sudah mulai padat. Kepadatan lalu lintas ini masih didominasi kendaraan asal Bandung dan sekitarnya. Persimpangan Tagok Padalarang menjadi simpul utama antrean kendaraan dari arah Puncak, Cianjur, dan Sukabumi menuju Bandung. Jalur ini juga merupakan lintasan utama pengendara motor dari arah Jakarta menuju Bandung dan Jawa Tengah. Aktivitas pasar dan banyaknya pelintas membuat antrean sering terjadi. Untuk mengurangi antrean kendaraan, polisi sudah melarang delman melalui jalur utama ini. Begitu pula dengan pedagang pasar, mereka hanya boleh berdagang sampai batas tali yang direntangkan. Dan kini kita telah terhubung dengan Natia Sina di Purwakarta dan juga Osa Budi Santosa di pertigaan Tagok Padalarang. Kita lihat. Ya, kita akan terlebih dahulu ke Natia. Natia, seperti apa kondisi terkini di sana? Bisakah Anda jelaskan? Silakan Natia. Iya. Oke. Ya, nampaknya terjadi. Ya, Anissa. Ya, silakan Natia. Kondisi arus lalu lintas di jalur utara sendiri masih terpantau sangat lancar. Namun walaupun terlihat sangat lancar, ternyata sudah terjadi lonjakan pemudik yang cukup signifikan. Dari data yang saya dapatkan terakhir pada pukul 9 pagi tadi, sudah ada peningkatan jumlah kendaraan sebanyak kurang lebih 46%. Dari yang biasanya arus lalu lintas normal kendaraan hanya berjumlah kurang lebih 13.000. Namun pada siang ini jumlah total kendaraan yang masuk sudah mencapai kurang lebih 19.000. Dan ini akan terus meningkat, jumlah ini akan terus meningkat ketika mencapai puncak arus mudik nanti, dimulai dari besok H-5 hingga H-3 Lebaran, yaitu tanggal 1 hingga 3 Juli 2016. Dan dapat saya informasikan juga walaupun arus kondisi lalu lintas lancar, cuman di Tol Cipali sendiri masih ada beberapa perbaikan seperti di kilometer 103 dan juga kilometer 105 yang beberapa waktu sempat amblas. Kini dari arah balik dari Cipali menuju Jakarta kini sedang ditutup satu lajur dan sedang diperbaiki. Oleh karena itu diharapkan bisa selesai sebelum arus balik tiba. Iya, Natia, bagaimana dengan keamanan di sana? Jika Anda berbicara tadi ada perbaikan jalan dan juga ada pengalihan arus, apakah rambu-rambunya sudah jelas juga untuk menolong para pemudik atau orang-orang yang akan melewati jalur di sana, Natia? Iya, ya Anissa, seperti yang kita tahu memang Cipali ini merupakan salah satu jalan bebas hambatan yang cukup rawan karena jalannya begitu mulus dan begitu lurus, jadi seringkali terjadi rawan kecelakaan. Oleh karena itu di beberapa titik rawan yang di sebelahnya tidak terdapat pembatas, kini para aparat pengaman sudah memberikan beberapa batasan berupa kawat pembatas, terutama seperti misalnya di kilometer 103 dan juga kilometer 105 dan juga di kilometer 115 dan hingga kilometer 125 kini sudah penuh diberi pengawasan, sehingga apabila ada penumpang yang melenceng seperti itu, dia tidak akan langsung terjebak dan terjerobos ke dalam longsoran tersebut. Selain itu juga hari ini dikabarkan akan disebar aparat keamanan, namun hingga saat ini saya belum melihat adanya aparat keamanan di area jalur Pantura seperti misalnya di Gebang Tor dan di Tikungan atau daerah-daerah rawan seperti itu. Mungkin karena memang lonjakan pemudik pada hari ini belum terlalu terlihat atau belum terlihat signifikan, dan mungkin besok pada H-5 di mana dimulai puncak arus mudik, di mana mulai terjadi jumlah peningkatan kendaraan. Mungkin besok aparat keamanan untuk mengamankan proses masa lebaran dan hingga sampai mudik nanti ini mulai terlihat, Anissa. Ya, terima kasih Natia Sinananda yang melaporkan dari Purwakarta, dan kini kita beralih ke jalur selatan. Ada Osa Budi Santosa di Padalarang. Osa, ya, seperti apa kepadatan di sana saat ini? Ya, Anissa, dapat saya sampaikan saat ini saya berada di persimpangan Tagok, di mana di belakang saya adalah jalur dari arah Jakarta dan Puncak yang akan menuju ke Bandung serta ke Jawa Tengah. Jalur ini merupakan jalur utama bagi pemudik dengan sepeda motor dan bagi pengendara mobil yang tidak melalui jalur tol.
Dan di sini adalah persimpangan yang paling sibuk karena mendekati masuk ke Kota Padalarang dan kemudian Kota Cimahi dan Kota Bandung, arus lalu lintas semakin padat memasuki kota. Di samping itu, di sebelah kiri saya juga ada pasar di mana aktivitas dari warga juga terus meningkat, dan mulai hari ini polisi juga sudah memberlakukan bahwa pengendara pribadi maupun angkutan umum tidak boleh lagi berhenti di depan pasar secara sembarangan dan juga di lintasan utama menuju ke Bandung dari arah Jakarta. Meski begitu, kita lihat bersama masih ada angkutan umum yang berhenti di depan pasar dan itu akan mengurangi jumlah ruas jalan yang bisa dilalui oleh pelintas. Dan juga sebenarnya jalur yang ada di belakang saya ini merupakan satu arah saja dari arah Jakarta kemudian menuju ke arah Bandung, dan di sana kita akan bertemu pertigaan ke kanan menuju ke Bandung serta ke kiri menuju ke Purwakarta. Tapi sejumlah kendaraan sepeda roda 2 masih mencoba untuk menerobos untuk mempercepat laju kendaraan mereka. Anissa. Ya, terima kasih Osa Budi Santosa dari Padalarang dan juga Natia Sinanandana yang tadi sudah melaporkan dari Purwakarta. Ya, demikian informasi terkini GoMudik 2016 CNN Indonesia. Ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik 2016 dalam GoMudik CNN Indonesia 1 jam mendatang. Dan jika Anda ingin update informasi langsung dari smartphone, Anda bisa mengunduh aplikasi GoMudik di Google Play Store.